umat ya. Oh, ke streaming ada kesalahan saudara-saudara, jadi kita ulang lagi. Insyaallah. Rekodnya jangan lupa. Salah apa Mas Eto? Kamu lupa bismillah berarti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah? Muhammad. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin. Iftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah bersama saya Habib Muhammad bin Husin Al-Habsyi yang tidak asing lagi. Dan insyaallah juga akan bergabung dan sudah berada di Studio Maya bersama kami Ustaz Abdul Somad. Insyaallah kita akan bersama-sama membahas ulama di masa pandemi, ya, di masa COVID-19 ini ya. Bagaimana peran ulama di dalam menguatkan akidah umat, di dalam menguatkan masyarakat yang memang mengalami musibah dan musibah dengan ujian COVID tersebut. Bagaimana peran ulama itu? Karena barusan Habib saya ini dapat WA nih. Baru masuk nih. WA ini masuk 16.27. Masya Allah. Ya. Barusan berarti. Baru masuk nih. Habib tolong berikan hizib agar hutang-hutang saya lunas. Nah, dan istri saya tidak minta pisah. Oh, ya. Gara-gara ekonomi saya hancur, Beb. Masya Allah. Masya Allah. Ini Masya Allah. satu dari sekian banyak keluhan-keluhan yang masuk. Ya. Yang masuk. Nah, kita panggil pakarnya urusan hati ini Ustaz Abdul Somad yang pantas banyak bicara ya. Betul. Masya Allah. Setuju kita. Setuju ya, kita panggil ya. Ustaz Abdul Somad. Bismillah. Nah, ini dia, Masya Allah. Masya Allah. Rupanya beliau tambah ganteng ya. Masya Allah. Masya Allah. Tambah bercahaya. Tambah bercahaya. Mungkin pemirsa di rumah tidak melihat ketampanan beliau. Mungkin ya. Kalau kita ini di layar kita kelihatan sangat-sangat Masya Allah. Sangat Masya Allah. Masya Allah. Nawir Bercahaya. bercahaya. Alhamdulillah. Di tengah COVID, tapi beliau tetap bercahaya. Ini kan tentu resepnya. Iya, ini yang harus kita gali ini. Apa resepnya? Resepnya apa nih? Banyak orang kalau wajahnya lusuh, lungset. Ustaz Abdul Somad masih seger dan selalu seger insyaallah. Insyaallah. Amin. Ustaz, fadhol Ustaz. Beri kami arahan ini. Apa yang harus dilakukan nih biar bisa semakin ya mantap dalam menjalani kehidupan, kemudian juga bisa seger terus di tengah kata orang badai Covid ini. Ya, di tengah badai Covid-19 yang timbul banyak problematika, baik rumah tangga, ekonomi dan lain sebagainya. Fadhol Ustaz, waktu buat antum sampai kapanpun boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi. Allahumma shalli ala sayyidina wa syafi'ina wa dzukrina wa maulana Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-mayamin wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Sayyidi al-Habib Muhammad Habib Novel hafizahumallah matta'anallahu bi tuli umrihima. Wa saya amat sangat tersanjung bisa satu majelis dengan Habib Muhammad, dengan Habib Novel. Tadi saya ditanya apa jurusnya supaya kita bisa tetap tegar ketika dihembus oleh angin badai wabah COVID-19 ini. Maka Sayyidina Muhammad SAW dulu berpesan, man ya'ish ba'di, siapa yang hidup setelah aku, fasayarawna ikhtilafan katsira, dia akan melihat kekacauan yang amat sangat banyak. Kalau hidup di akhir zaman, pasti dia akan mengalami
gonjang-ganjing, kacau balau, hiruk pikuk yang amat sangat banyak. Masalah politik, sosial, budaya, pertahanan, ekonomi, keamanan. Kalau kamu mau kuat, maka tempat kamu berpegang jangan pohon kayu. Karena pohon kayu pun saat itu tumbang. Jangan berpegang pada batu, karena batu pun saat itu hancur. Tapi berpeganglah kamu kepada dua. Yang pertama, kitabullah, Al-Quran. Yang kedua, tempat kamu berpegang adalah itrati ahli baiti, keluargaku, kata Nabi SAW. Keluarga Nabi Muhammad SAW adalah zuriat beliau, para habaib. Alhamdulillah saya hari ini masih berpegang kepada Al-Quran dan berpegang kepada habaib. Saya masih ikut para habaib, para ulama. Ada orang-orang yang mengalir di dalam tubuh mereka darah Rasulullah SAW. Tapi ada pula yang mereka di dalam darah mereka tidak ada darah Nabi. Tapi dalam kepala mereka, dalam hati mereka, dalam ucapan mereka ada sunnah Nabi Muhammad SAW. Itulah al-ulama warasatul anbiya. Jadi untuk saat ini tidak ada tempat lain berpegang kecuali hanya dua saja. Al-Quran dan kemudian para zuriat Rasulullah. Kalau di kampung kita tidak ada Habib, tidak ada ahli bait, berpegang kepada yang mewarisi ilmunya Rasulullah, al-ulama warasatul anbiya. Saya masih tetap talibu ilmin, penuntut ilmu. Saya masih tetap muhibbi ahli bait, pencinta zuriat Rasulullah, cinta para habaib. Mudah-mudahan cinta saya kepada para habaib, termasuk Habib Muhammad dan Habib Novel, membawa saya kepada cinta kakek mereka, Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Anak kira cuma dua itu saja Habib. Wallahu a'lam. Masya Allah. Ini namanya apa, jurus mengelak ini. Jurus mengelak. Ya, jurus mengelak. Beliau katanya pakar untuk mengelak begini, pakar ya. Cuma yang dua itu kayaknya perlu disyarahkan. Perlu disyarahkan. Betul, betul. Jadi kalau ini pemirsa, Ustaz Abdul Somad tadi bilang jurusnya berpegang pada Rasulullah SAW dengan melalui keluarganya dan ulama yang meneruskan ilmunya Rasulullah dan berpegang pada Al-Quran. Jelas itu yang paling utama. Nah dari sekian banyak 30 juz Al-Quran Ustaz, dan dari sekian banyak ulama ini ya yang ada di jagat raya ini kita perlu beliau kita sudutkan dulu. Iya. Dengan berbalik ini harus kita sudutkan dulu ya. Dari sekian banyak ulama, dari sekian banyak ahlul bait Nabi Muhammad SAW, ya, dari sekian banyak hadis Rasulullah SAW, dari sekian banyak ayat Al-Quran, ini kira-kira yang paling menyentuh Ustadz Abdul Somad. Kami ini sebagai umat, Ustadz, saya sebagai umat, sebagai kita kan murid, dalam keadaan ini kita sebagai murid. Kita banyak belajar dari beliau. Itu penasaran itu. Yang kan sebagai syair itu, betul, kita. Betul. Kalau tadi dibilang ada hizib, itu hizibnya apa gitu ya. Kalau ada wiridnya apa? Kalau punya amalan khusus, amalannya apa? Kita nggak mau amalan yang dibagi-bagi orang yang kelasnya kelas umum-umum, yang khusus yang khusus. Apa itu kira-kira yang dimiliki Ustaz Abdul Somad di tengah pandemik ini? Insyaallah. Betul, Ustaz. Wadduha, demi waktu duha, wal laili idza saja, demi waktu malam ketika dia menutupi siang. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu, Rabbmu tidak meninggalkanmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat itu ditujukan untuk beliau 14 abad yang lalu di kota Makkah. Saat kesendirian, ditinggalkan oleh paman tercinta Abu Talib, ditinggalkan oleh Khadijah Al-Kubra, ditinggalkan oleh semua sahabat. Tapi saat itu sampai-sampai Ummu Jamil berkata, wadda'aka syaitanu, setanmu sudah meninggalkanmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah membalasnya, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tidak pernah meninggalkanmu. Ketika ayat ini turun, Rasul SAW bertakbir, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, yang lain itu kecil. Oleh sebab itu kata Syekh Abdullah Darraz, seorang ahli tafsir dari Al-Azhar, bacalah Al-Quran itu seakan-akan dia diturunkan kepadamu. Walaupun yang menjadi khitab, tujuan kata-kata itu, ma wadda'aka rabbuka, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak pernah meninggalkanmu, Allah tidak pernah membiarkanmu. Tapi saat saya membaca itu, seakan-akan Allah menunjukkan kalimat itu ke saya. Ma wadda'aka, wahai Abdul Somad, Rabbmu tidak meninggalkanmu.
Wa ma qala, dia tidak membiarkanmu. Dia senantiasa bersamamu, wahai Abdul Somad. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Kalau kau berpikir tentang dunia ini nggak ada apa-apanya. Ada yang lebih kuat, ada yang lebih kekal, ada yang lebih abadi. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan kalau engkau ridha, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Allah akan berikan kepada engkau apapun yang kau mau. Kemudian Allah mengajak Abdul Somad untuk merenung lagi ke belakang. Alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah sebelumnya engkau tidak punya siapa-siapa, lalu Allah buat engkau punya siapa-siapa? Wa wajadaka ailan fa'aghna. Bukankah engkau dulu sebelumnya tidak punya apa-apa, lalu kemudian Allah buat engkau berkecukupan? Wa wajadaka dhallan fahada. Bukankah sebelumnya engkau pernah tidak tahu jalan pulang ke kota Makkah, tapi kemudian Allah memberikan engkau jalan begitu mudahnya? Oleh sebab itu, setelah itu semua, maka engkau mesti syukuri nikmat Allah SWT. Ammal yatima fala taqhar. Kalau ada anak yatim, berbagilah sesuai kemampuanmu. Amma sa'ila fala taqhar. Kalau ada orang meminta-minta, maka berbagilah. Kalaupun tidak sanggup berbagilah, taqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan pernah menyepelekan perbuatan baik, walaupun sekecil, walaupun sedikit, walaupun sekecil apapun. Wa amma bi ni'mati rabbika hadits. Segala nikmat Rabbmu, maka ceritakanlah, maka tampakkanlah, maka tunjukkanlah. Tidak ada yang bisa menenangkan hati kita kecuali Al-Quran, karena Allah mengatakan wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa. Allah menurunkan Al-Quran sebagai syifa, sebagai penawar luka, sebagai obat terhadap segala kesusahan, keluh kesah kita. Berkeluh kesah ke grup WhatsApp, semakin pusing dengan komen-komen sahabat-sahabat kita. Semakin banyak kita posting-posting di lembaran wall FB, semakin banyak pula keluh kesah orang, karena semua dalam kesulitan. Tidak ada tempat berkeluh kesah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kadang orang dengan Al-Quran ini seperti dia berinteraksi dengan kertas, dengan torehan pena, karena dia belum sampai zauknya. Maka kita datang kepada mereka, khuluquhul Quran, mereka yang akhlaknya adalah Al-Quran. Ucapan itu kan ucapan Sayyidah Aisyah untuk Sayyidina Muhammad, karena khuluquhul Quran. Betul. Tapi ada juga manusia hari ini yang khuluquhul Quran. Mereka adalah al-ulama warasatul anbiya. Terkadang ada orang-orang, kita belum lagi ngomong dengan mereka, baru melihat senyumnya, baru berjabat tangan dengannya, hati kita sudah tenang. Kun ma'allah, hendaklah engkau selalu bersama dengan Allah. Illam takun ma'allah, kalau engkau tidak bisa bersama dengan Allah, maka bersamalah engkau dengan orang-orang yang ketika kau melihat mereka, hatimu menjadi tenang. Yang ketika engkau bersama dengan mereka, ketenangan mereka menyebar sampai ke hatimu. Walladzi anzala sakinata. Allah yang menurunkan ketenangan itu fi qulubil mu'minin, ke dalam hati orang beriman. Saya sudah 6 bulan tidak ketemu dengan Habib Novel. Kita terakhir berjumpa di Solo pada tanggal 16 Maret. Hari ini sudah September. Oktober, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. 6 bulan. Tapi hari ini kerinduan terobati, kita masih bisa bertatap muka, baru bertegur sapa dengan Habib Novel, Habib Muhammad, mendatangkan ketenangan ke dalam hati, dan yang tahu itu hanya orang yang merasakannya. Lam ya'rif man lam yaduk. Orang yang tidak pernah merasakannya, dia tidak bisa merasakannya. Saksikanlah bahwa saya pencinta para ulama, pencinta para habaib, insya Allah ingin bersama dengan mereka di dunia, bersama pula dengan kakek buyut mereka dalam surga Jannatul Firdaus, bersama Sayyidina Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Agaknya demikian, Habib. Masya Allah. Ini kalau kita simpulkan, pesan yang tersirat dari apa yang disampaikan oleh beliau ini tadi ini, bahwasanya kalau tidak ingin ditinggalkan oleh Allah Ta'ala, yang Allah tidak pernah meninggalkan hambanya, maka resepnya adalah nomor 1, suka bagi-bagi, berbagi ini ya, berbagi kepada fuqara, wal masakin, ya, membantu yang lain, kemudian tidak curhat sama orang. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Jadi ya nyebutkan nikmatnya Allah yang nggak mungkin habis ya. Jadi melihat nikmat, tidak melihat kekurangan.
itu resep untuk bertahan di apapun kondisinya. Jadi nikmat Allah sama kita kan tidak terbatas. Betul. Pikiran kita waktu kita terbatas. Jadi kalau cuma buat mikir nikmat aja masih kurang waktu hidup kita ini. Ya. Jadi kalau diambil kesimpulan dari situ. Kemudian kumpul sama ulama, Masya Allah. Rupanya ini tiga jurusnya Ustadz Abdul Somad dalam menghadapi apapun ya. Dalam menghadapi apapun, satu yang selalu berbagi. Ya, kita lihat hasil YouTube-nya ternyata dibagi-bagi untuk banyak orang, Masya Allah. Kita pelajari, ya bagi sana, bagi sini, Masya Allah kan. Kemudian beliau selalu nyebut-nyebut nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa amma bi ni'mati rabbika fahadits, termasuk kita dianggap nikmat, Habib. Ya. Alhamdulillah. Kita dianggap nikmat. Ya. Kemudian kumpul sama para ulama. Siapapun ulamanya, beliau suka berkumpul, apalagi dengan anak cucu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa dimanapun Anda berada, inilah Ustadz Abdul Somad di dalam menghadapi pandemik. Ya. Selalu berbagi, kemudian selalu mengajak orang dekat sama ulama, selalu mengajak orang untuk mensyukuri apa yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ahmad, apa yang mau ditanyakan sama beliau ini, mumpung nih waktunya mahal. Nah, ini kita mau gali terus ya. Kita harus menggali terus ya. Iya. Jadi Ustadz, di antaranya mungkin tadi yang poin yang Ustadz sampaikan, masalah bagaimana kita ini agar punya hubungan dengan Quran, tadi kan juga disampaikan juga. Jadi masyarakat kita saat ini sebenarnya kepingin Ustadz punya hubungan dengan Al-Quran. Tapi untuk solusi bagi mereka yang belum bisa membaca Al-Quran dan ingin punya hubungan dengan Al-Quran, Ustaz. Gimana? Apakah cukup kalau hanya lihat mushaf aja? Kan ada yang bilang lihat mushaf juga ibadah soalnya, Beb. Kalau cukup dia dengan lihat mushaf aja, atau ada upaya-upaya yang lain, misalkan dia belajar udah, cuma mungkin karena keterbatasan waktu, usia, dan lain sebagainya, itu jadi terhambat. Mungkin kiat-kiatnya gimana agar orang-orang awam, terutama seperti kami ini, bisa punya hubungan dengan Al-Quran dan menyadari kalau Al-Quran itu benar-benar penting dalam kehidupan kita, Ustaz. Fadhal Ustaz Abdul Somad. Ini kami minasyaitonirrajim wa idza quri'al Qur'an, kalau Quran dibacakan, fastami'u lahu, dengar baik-baik, wa ansitu, lalu kemudian diam, la'allakum turhamun, mudah-mudahan turun rahmat. Rahmat itu seperti burung yang sedang berada di pohon kayu. Dia mau menuju ke suatu lokasi yang kira-kira ada makanan di sana, ada bunga-bunga di sana. Maka dia sedang melihat, memantau, mau hinggap kemana. Begitu dia dengar ada di sana bacaan-bacaan Al-Quran, maka dia segera mendekat. Begitulah rahmat itu turun. Oleh sebab itu ketika kita mendengar ada Habib baca Quran, ada majelis khataman Quran, ada para qari baca Quran, maka kita dengarkan. Fastami'u lahu wa ansitu. Dengar baik-baik, tenang, diam, hormati, jangan cekikikan, jangan kurang adab, jangan sampai tidak ada akhlak bersama firman Allah. Maka Allah berjanji, la'allakum, kalau sudah la'alla, maka itu pasti rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala turun. Inilah level yang paling rendah. Hanya mendengar saja. Bagaimana lantunan-lantunan itu dibacakan oleh para habaib. Bagaimana lantunan-lantunan itu dibacakan oleh para ulama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana. Qul, katakan ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yusibana, tidak akan ada satupun yang menimpa kita illa ma kataballahu lana, kecuali Allah sudah menetapkannya untuk kita. Huwa maulana, Allah saja tempat kita minta tolong, Allah saja yang dapat membantu kita, melepaskan kita. Maka pada saat itu kita sedang mendapatkan rahmat dengan diturunkannya ketenangan dalam hati. Lalu kemudian level kedua naik, mulai kita membaca. Karena setelah kita dengar bagaimana habaib melafazkan hurufnya, karena mereka adalah orang-orang yang diberikan Allah keutamaan, mereka melafalkan huruf itu, bagaimana sa, bagaimana wa, bagaimana pa,
bagaimana kita pun mulai meniru. Abdul Somad mulai meniru bagaimana ulama, bagaimana para habaib membaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Manusia itu kami uji, tapi ujian itu belum ada apa-apanya, baru sedikit. Minal amwal, kekurangan harta, kena PHK, bangkrut, kekeringan. Wal anfusi, kekurangan diri, mati, sakit. Wasamarat, kekurangan buah-buahan, paceklik, atau malah banjir bandang mematikan semua tanaman. Wabashiris sabirin, berikanlah kabar gembira pada orang yang sabar. Siapa itu? Alladzina idza asabatkum musibah. Mereka yang ketika tertimpa musibah, yang keluar dari mulut mereka bukan sumpah serapah, caci maki, kemarahan, tapi mereka berkata inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Mulai kita lafalkan. Lalu kemudian naik level yang ketiga, mulai kita pahami maknanya baik-baik. Apa pendapat para ulama? Cari ceramah Habib Muhammad, cari ceramah Habib Novel, mulai buka YouTube, apa pendapat mereka? Buat tulis di YouTube itu, Habib Novel Sabar, enter. Habib Muhammad Ridha, Qanaah, Tawakal, mudah sekali mencari. Maka kemudian dengar baik-baik. Dengar, lafalkan, pahami maknanya, lalu kemudian khairukum, yang paling baik di antara kamu adalah man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Yang paling baik bukan yang paling tinggi jabatannya. Yang paling baik adalah orang yang mau belajar. Setelah dia belajar, duduk talaqi, musyafahah. Lalu kemudian dia pulang ke rumah. Dia ajarkan ke anaknya cara menyebut huruf sa, cara menyebut huruf sya, cara menyebut huruf so, cara menyebut a, cara menyebut a, cara menyebut ba. Mungkin dari Fatihah dulu. Simple saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sampai waladdallin. Nampaknya sepele, remeh-temeh. Tapi kalau diajarkan Fatihah itu dengan benar, lalu kemudian anaknya membaca Al-Fatihah satu hari 17 kali dalam sholatnya, mengalir pahalanya ke kita. Anak itu pula mengajarkan ke cucu kita, ke masyarakat kita. Maka sesungguhnya kita sedang mengobati hati kita yang luka dengan amalan-amalan simple yang kita dapatkan turun-temurun dari Nabi ke sahabat-sahabat, ke tabi'in, sampai ke ulama kita, dibawa oleh para habaib dari Hadramaut, dari Yaman, sampailah ke Pulau Sumatera, sampai ke Jawa, sampai ke Nusantara. Maka sesungguhnya inilah taubat dari segala macam yang sedang kita alami. Sebetulnya tidak ada cara lain kecuali kembali kepada tuntunan Allah, tuntunan Rasulullah SAW, berpegang teguh dengan ini, maka insya Allah. Tapi Al-Faqir hari ini hanya mampu bercerita saja. Tentunya pengamalannya, pengalaman-pengalamannya itu kita, saya hari ini seperti sedang audisi atau sedang tes lah. Wallahu alam Habib. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum, insyaallah. Ya, Ustaz Abdul Somad. Alhamdulillah, ya. Antum yang jabarkan tadi itu, masya Allah, luar biasa. Nah, ini bukan pujian. Ya, kalau kita sebagai juri, ya, beliau lagi audisi, beliau juara 1 plus. Juara 1 plus. Ya, juara 1 plus. Penampilan oke. Karena kata guru saya almarhum Habib Anis rahimahullah, manusia itu kalau mau dakwah, kemudian dakwahnya diterima, maka harus memenuhi persyaratan ini. Ya, yang dilihat harus enak. Penampilannya harus menarik. Ya, masya Allah ya. Beliau lihat nih, dari mulai peci, baju batiknya yang berbunga-bunga ini isyarat apa? Wallahu a'lam. Ya kan? Senyumnya yang menarik. Penampilan, terus tempat duduk, background studionya cakep. Ini kan luar biasa penampilan. Yang dilihat enak. Kemudian yang didengar enak. Suaranya bagus.
sound systemnya cakep. Cakep. Ya. Kemudian yang dicium juga harus enak, aromanya harum. Ini walaupun kita di dunia maya, tapi saya yakin aromanya pasti parfumnya, masya Allah. Masya Allah. Karena aroma-aroma, iya kan aroma-aroma gitu ya, aroma-aroma. Kemudian yang terakhir yang diicipi harus enak. Lah, Ana pengen nyuguhi Habib, yang diicipi enak. Ini kita di sini minum kopi Ustaz. Ini ada kopi di sini nih. Ana mewakili antum semua untuk ngicipi kopi gitu ya. Bismillah. Bismillah, bismillah. Alhamdulillah. Itu trik mubalik untuk minum kopi. Jadi yang diicipi harus enak. Nah kalau udah yang dilihat enak, yang didengar enak, yang dicium enak, dicium enak, maka di hati jadinya enak. Di hati enak, nyes, masuk itu ya ilmunya. Makanya para habaib dan para ulama terdahulu mereka mengatakan kami letakkan rahasia ilmu kami itu di makanan-makanan kami. Jadi para ulama terdahulu mereka suka mengumpulkan umat untuk dengar qasidah qasidah, ya, dengan qiraatul Quran. Kemudian mereka pakai pakaian-pakaian yang dilihat itu menyenangkan. Ya, menyenangkan. Setelah itu ada aroma gahru, menyan, ya. Kata orang menyan dikelilingkan gitu, aroma gahru dibakar. Sekarang aromaterapi. Aromaterapi. Kemudian yang dimakan juga enak. Nah, setelah terkumpul jadi satu, hatinya udah jadi satu. Nah, sekarang ini banyak orang berbicara tapi tidak bisa menyatukan hati. Ya, tidak bisa menyatukan hati. Ternyata para habaib mengajak orang untuk nggak banyak bicara, tapi banyak duduk, menyimak hadis, menyimak penjelasan dengan hati yang satu dan teknik menyatukannya lewat makan. Dan itu tadi termasuk dari dibaca satu somat, memang ngasih makan at'imut ta'am. Ya, kasih makan orang, siapapun dikasih makan. Nah, di masa pandemik ini Ustaz, kalau saya baca WA saya ini mungkin satu-satunya, ya nggak satu-satunya ya, nggak satu-satunya. Tapi di antara sekian banyak ustadz itu, mungkin yang nge-share nomor pribadinya ke khalayak rame, bahkan ditaruh di YouTube, mungkin saya salah satu yang melakukan itu. Yang lain belum. Nah, kenapa? Kenapa nomor pribadi saya share, silahkan semua kirim pesan ke saya. Tujuannya cuma satu, pengen belajar mendengar dan melihat. Karena cara terbaik kita tahu problemnya masyarakat adalah kita open, kita buka. Ya kalau saya nemuin orang satu persatu di rumah nggak mungkin, waktunya nggak cukup. Tapi kalau orang bertamu ke handphone saya, insya Allah saya akan lihat. Ya, saya akan lihat, saya akan baca sehingga saya tahu problemnya itu apa. Dan seperti yang saya katakan semalam, problemnya orang sekarang mumet, pusing kepalanya, kepalanya pusing. Katanya ini COVID ini apa ini COVID ini? Cuman gara-gara si COVID ini pekerjaan saya hancur. Gara-gara si COVID ini rumah tangga saya hancur. Gara-gara si COVID disalahkan. Akhirnya COVID-nya itu ngeluh ke saya, Ustaz. Habib, saya ini korban, Habib. Saya ini difitnah, Habib. Katanya COVID ini menyebabkan gini. Saya ini korban, saya tidak menyebabkan apa-apa ini. Ini masyarakat lebih. Ya, masyarakat lebih terhadap saya. Saya kan nggak ada masalah apa-apa. Saya nggak ada masalah apa-apa. Ini sekarang banyak orang menyalahkan COVID-nya. Padahal masalah bukan di COVID-nya. Masalahnya adalah di hati orang-orang yang hidup di masa kini, hatinya takut mati, hatinya takut kehilangan dunia, hatinya takut kehilangan harta, hatinya takut kehilangan pangkat, hatinya takut kehilangan segala sesuatu selain Allah, tapi nggak takut kehilangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatinya tidak bersama Allah, hatinya tidak menemukan Allah. Jadi tenangnya bukan dengan kul huwallahu ahad Allahus samad, tapi tenangnya dengan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua WA yang masuk rata-rata itu keluh kesah urusan al-fulusu wal duitu. Keluh kesah urusan duit, fulus, jabatan, di PHK dan lain sebagainya. Saya hampir nggak ketemu orang yang WA, ya Habib, kenapa saya sholat nggak bisa khusyuk? Hampir nggak ketemu. Hampir nggak ketemu. Orang yang kirim pesan WhatsApp, kenapa saya sholat nggak bisa khusyuk? Itu hampir nggak ketemu. Atau orang yang nangis, Habib, saya kenapa hari ini nggak bisa sedekah? Itu nggak ketemu saya. Nggak ketemu. Tapi, Habib, kenapa saya ini kok dalam hidup selalu begini-begini terus jatuh dan jatuh. Semua keluh kesah masalah kehilangan dunia dan lain sebagainya. Ini Ustadz yang saya temukan dari pesan WhatsApp yang masuk, penyakit yang dialami oleh hati-hati kita ini di akhir zaman ini, penyakit khauful faqr. Kadal faqru ayyakuna kufron. Qala ba'd ulama, yakni khauful faqr. Bukan fakernya tapi khauful faqr. Hampir-hampir kefakiran itu buat seorang kufur,
Maka dikatakan oleh para ulama, maknanya bukan kefakiran, karena begitu banyak dalil menunjukkan justru orang-orang fakir itu dicinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang fakir masuk surga lebih cepat daripada orang-orang kaya. Bahkan Nabi SAW ingin berkumpul bersama orang-orang fakir. Rasulullah ingin kumpul bersama mereka. Maka diterangkan oleh ulama, bukan masalah kefakirannya, tapi rasa takut fakir. Siapapun orangnya. Orangnya hartanya banyak yang takut fakir. Nah, yang repot udah gak punya duit takut fakir. Sudah fakir takut fakir. Nah, ini yang paling repot. Insyaallah. Ini Ustaz, kalau yang antum temuin seperti apa Ustaz? Sekarang ini Habib, orang sibuk dengan selain Allah. Maka hukumannya Allah buat orang itu semakin tenggelam dengan selain Allah. Politikus sibuk dengan selain Allah, sibuk dengan perahu, sibuk dengan supporter, sibuk dengan manusia, maka dibuat Allah dia semakin sibuk, lupa, bahkan enggak sholat, bahkan enggak sedekah, bahkan tidak berzikir. Akhirnya begitu terus setiap hari sampai akhirnya mati. Dan kematian itu mengerikan sekali. Bisnismen menyibukkan diri dengan selain Allah, lalu kemudian Allah hukum dia dengan sibuk dengan untung, rugi, sibuk, utang, piutang, sibuk, sampai lupa sholat, sampai nggak bisa tidur, sampai stres, sampai utang keliling pinggang, sampai depresi, sampai akhirnya mati dalam keadaan su'ul khatimah. Tapi kalau kita sibukkan diri dengan Allah, luangkan waktu malam, bangun cepat, mandi bersih, baca sholawat sebanyak-banyaknya, istighfar sebanyak-banyaknya, maka Allah yang menyelesaikan masalah kita. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang sibukkan dirinya dengan Allah, habiskan takutnya untuk Allah, maka Allah berikan dia jalan keluar. Wa yurzuquhu wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah beri dia rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang menyibukkan diri dengan Allah, Allah mudahkan segala urusannya. Wa yu'zim lahu ajra. Allah lipat gandakan balasannya. Tidak ada tempat kecuali berserah kepada Allah. Berserah kepada kawan, sahabat, mereka pun lebih sibuk lagi dari kita. Berserah kepada harta benda, sebagian yang sudah habis terjual. Maka tidak ada tempat selain daripada la tahzan, innallaha ma'ana. Bertemanlah dengan orang yang bisa menenangkan kita, seperti persahabatan Sayyidina Muhammad SAW dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ketika dia melihat Abu Bakar dalam keadaan ketakutan, apa kata dia menenangkan Abu Bakar? La tahzan, jangan takut, jangan cemas, jangan ngeri, jangan galau. Innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Habib Muhammad tidak mengatakan itu kepada saya. Habib Novel tidak mengatakan itu kepada saya. Mereka tidak pernah mengatakan, Abdul Somad, jangan cemas, jangan takut, Allah bersama kita. Tapi mereka selalu mendoakan saya. Mereka mengajak, mereka membimbing, mereka membuat dialog. Bahasa mereka halus. Mereka berdua sedang memegang tangan saya dan berkata, Abdul Somad, kalau kau lemah, Allah menguatkan kita. Innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Oleh sebab itu, bertemanlah, bersahabatlah, bersamalah dengan orang yang menguatkan kita, yang membesarkan kita, bukan menjatuhkan kita, bukan membuat kita putus asa, seperti teman-temannya Musa. Innalamudrakun, kita akan tertangkap, di depan kita ada laut merah, di belakang kita Fir'aun mengejar, kita akan mati, kita akan tenggelam, kita akan kehilangan, kita akan. Tapi Musa dalam kesendiriannya pun dia kuat. Apa kata Musa? Kalla, tidak. Inna ma'iya Rabbi, bersamaku ada Allah, sayahdin. Oleh sebab itu kita tidak sekuat Musa, maka kita juga tidak sekuat Abu Bakar, maka kita perlu bersama dengan orang-orang. Bagi masyarakat yang ada di Solo, oh betapa indahnya, tinggal datang ke Habib Muhammad, datang ke Habib Novel. Saya jauh di Pulau Sumatera, kalau mau ke sana mesti rapid test dulu, misalkan karantina. Tapi kebersamaan kami, menatap wajah mereka, mendengarkan suara mereka, ada getaran yang masuk ke telinga, masuk ke hati, dari jantung naik ke otak, dari otak menyebar ke mata, membangkitkan semangat. Ada getaran pada tatapan,
ada getaran pada pendengaran suara, ada getaran doa mereka yang masuk ke hati kita. Maka disuruh kita mencintai mereka. Allah menyaksikan, inni uhibbukuma fillah. Aku mencintai Habib Muhammad, aku mencintai Habib Novel karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian Habib. Semoga Allah mencintaimu sebagaimana engkau mencintai kami. Barakallah. Semoga kakek kami mencintaimu sebagaimana engkau mencintai kami karena kakek kami. Amin, insyaallah. Amin. Allahumma shalli. Ustaz, alhamdulillah. Jadi Habib Muhammad, jadi kalau kita lihat nih peran ulama kan luar biasa ya. Saya tuh semalam duduk sampai jam 3 pagi. Sama beberapa jamaah pengajian yang belum pulang gitu ya dari luar kota sampai jam 3 pagi. Saya bilang ini di luar negeri masyarakatnya nggak seperti Indonesia. Di sana banyak orang-orang yang belum iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kena goncangan dikit tumbang. Masyarakatnya tumbang. Yang stres, yang bunuh diri dan lain sebagainya. Tapi di negara kita ini subhanallah. Ya, kena goncangan model apapun, masyarakatnya minum kopi selesai. Ya, duduk di majelis selesai. Kenapa? Lihat YouTube selesai. Lihat YouTube selesai. Bahagia. Bahagia. Karena masyarakatnya diajak oleh para ulama, untuk ingat Allah, untuk kenal sama Allah. Para ulama buat konseling gratis. Dengan majelis ini kan konseling gratis. Orang diajak duduk bersama-sama, yuk berzikir, bersama-sama yuk bersolawat, ya. Itu konseling gratis. Kalau di Amerika udah bayar berapa dolar itu sekian menit. Masya Allah. Nah, ini dibuat gratis oleh para ulama. Ulama punya peran yang besar untuk menjadikan bangsa ini dingin, ya. Bangsa ini sejuk, bangsa ini menyenangkan. Sehingga orang-orang stres nggak perlu stres, ya, karena punya ulama yang jumlahnya di Indonesia unlimited. Satu pondok tuh tiap tahun udah mengeluarkan berapa ulama itu tiap tahun, ya. Luar biasa banyak ulama di negara kita dan banyak majelis. Inilah kekuatan terbesar bangsa kita dalam menghadapi goncangan model apapun, karena punyalah ulama-ulama yang selalu menyuarakan hal-hal yang menenteramkan jiwa. Ya, ayo kumpul sama orang soleh, ayo baca Al-Quran, ayo berzikir pada Allah Ta'ala, gitu kan? Bahkan yang duitnya banyak, ya orang yang hutang sama kamu nggak bayar, ikhlaskan, kamu akan dapat surga. Ini ajarannya ulama. Nggak ada ulama mengatakan, kalau duit itu banyak, orang nggak bayar hutang sama kamu, tuntut dia, masukkan dia penjara. Nah, ini bukan ulama ini. Kejar sampai akhirat. Kejar sampai akhirat. Ngeri. Ulama anda, kamu ikhlaskan, kamu dapat pahala. Ya ditipu, ya berarti kamu orang yang beruntung. Saya masih ingat Mbah Umar Syahid di Pacitan, Ustaz. Itu Allahyarham, Mbah Umar Syahid meninggal umur 106 atau 107 tahun. Meninggal. Dulu suka datang ke anak punya majelis, suka ke rumah itu. Beliau pernah cerita sama saya, kedatangan satu ibu-ibu, ngeluh, barusan tertipu puluhan juta. Ini buat orang desa tertipu puluhan juta di masa itu ya. Nilainya. Sudah luar biasa. Maka Mbah Umar Syahid itu jawabnya cuma santai senyum. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Si ibu tadi kontan kaget. Loh kok alhamdulillah? Gimana? Mbah, kok alhamdulillah? Alhamdulillah, kamu dijadikan oleh Allah orang yang tertipu, bukan orang yang menipu. Kesian itu yang menipu. Masya Allah. Ini ulama. Jadi, alhamdulillah Allah jadikan kamu yang tertipu, bukan yang menipu. Jadi kamu dalam nikmat ini, syukuri itu. Dia diajak untuk melihat yang nggak dilihat. Nikmat itu yang nggak terlihat. Inilah ulama-ulama yang ada di negara yang kita cintai ini. Ulama yang ada di Indonesia yang kita banggakan ini, yang selalu membawa kehangatan, kesejukan. Wajahnya itu menghapus segala duka. Masya Allah. Wajahnya. Masya Allah. Salam Abdul Somad. Ya, saya mau bacakan, siapa tahu ada WA masuk. Saya lihat yang cek ini. Siapa tahu ya. Ternyata ada WA yang masuk. Salam buat Ustaz Abdul Somad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kemudian mumet luar biasa cakep, Bib. Ya. Jadi kalau orang mumet zaman sekarang ini katanya ini luar biasa cakep judul itu ya. Nah, solusi untuk tidak mumet itu kalau kita mau kumpul sama Al-Muhyi, Allah yang Maha menghidupkan, maka tidak akan mumet. Ya, Anda akan mumet. Ini ada yang kirim WA seperti itu, komentar Ustaz. Kemudian satu lagi Ustaz, saya acak ini. Nah, ini. Saya mau curhat sama Habib, gimana, keberatan enggak? Nah, ini dampak lihat YouTube ini. Saya mau curhat sama Habib, gimana, keberatan enggak? Ustaz Abdul Somad,
Habib Novel buat peraturan. Yang mau ke rumah Habib Novel dilarang curhat. Yang curhat ya boleh masuk orangnya, curhatannya tidak boleh masuk. Curhat cukup di pos keamanan. Ya, curhat sama yang jaga pos. Masuk dalam tidak boleh curhat. Di dalam duduk bersama, curhatnya sama Allah Ta'ala. Masya Allah. Ya, karena curhat sama kita nggak akan menyelesaikan masalah. Tapi kalau curhat sama Allah, insya Allah masalahnya selesai. Tapi kita akan ngajak duduk yang buat mereka, beliau-beliau bisa curhat sama Allah. Lewat doa, zikir, ya, kajian dan lain sebagainya. Habib Muhammad, ada yang mau disampaikan? Fadhal, Ustaz. Masya Allah, ini tadi yang kita saksikan sore hari ini, ilmu-ilmu yang sangat berharga dari guru kita, Habib Novel dan Ustadz Abdul Somad. Saya jangan menyampaikan, bagian nanya aja kalau gitu. Nah, ini mungkin pertanyaan terakhir karena beliau jadwalnya padat, Habib. Oh, Masya Allah. Sebetulnya kita dapat jadwal tuh sampai 17.15. Ini udah 17.19 ya. Masya Allah. Beliau sibuk berdakwah, dan beliau tidak mungkin mengatakan, Habib, waktu saya udah habis. Tidak mungkin. Itu bukan Ustadz Abdul Somad, tidak mungkin. Bukan karakternya. Bukan karakter beliau. Kita yang tahu diri, Iya. Iya. Betul. Jadi gini, Ustadz, ini mungkin pertanyaan juga yang banyak mewakili perasaan banyak masyarakat yang ada saat ini. Sebenarnya sebagai seorang mukmin, ini jawabannya sebenarnya bisa panjang, cuma kan Ustadz Abdul Somad akan bisa menjelaskan yang rumit menjadi sangat singkat. Masya Allah. Seorang mukmin kan harusnya sebagaimana yang antum sebutkan tadi. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Jadi nggak ada yang menimpa kita kecuali sudah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat ini kan sikap masyarakat kita ini kan terbagi jadi dua bagian. Ada yang terlalu berlebihan menyikapi ini, sampai-sampai penyakitnya belum datang, dirinya sudah sakit. Jadi sakit karena berita penyakit, bukan karena sakitnya itu sendiri. Makanya COVID ini katanya beritanya lebih menyakitkan dibanding penyakitnya. Ada lagi yang mungkin terlalu abai sampai mengatakan tidak ada itu dan lain sebagainya, pokoknya pasrah kepada takdir dan lain sebagainya. Di sisi tertentu mungkin bagus, tapi seorang mukmin yang sejati, gimana sikapnya yang paling tepat ketika di masa-masa seperti ini. Walaupun kita juga meyakini dari dulu yang namanya wabah penyakit itu selalu ada. Dan begitu selesai seakan-akan tidak pernah terjadi apa-apa lagi, insya Allah. Tapi sikap saat menghadapi masa-masa seperti ini yang terbaik bagaimana, Ustaz? Makna tawakalnya tuh ya? Makna tawakalnya itu gimana? Seperti apa? Di era COVID-19 ini, Ustaz. Habibi Sayyidi Habib Muhammad, Habib Novel, Hafizahumallah. Amin. Jadi kelompok ahli bid'ah mengatakan nggak ada tuh takdir itu. Rukun iman itu cuma 5 aja. Antuk minabillah wa malaikati wa kutubi wa rusuli wal yaumil akhir. Habis. Takdir itu buat kita jadi lemah aja. Nggak ada tuh takdir. Kita ini mazhabnya free action. Bebas untuk berbuat apa saja. Lalu kemudian datang kelompok ahli bid'ah yang kedua, mengatakan kita ini terserah pada Allah. Kita ini seperti wayang dipermainkan oleh dalang. Mau belok kiri, mau kanan, pokoknya kita nggak ada usaha. Kedua-duanya tersesat. Dhalun mudil. Sudah sesat malah menyesatkan orang. Maka datanglah ahlus sunnah wal jamaah. Kembali kepada sunnah Rasulullah SAW. Rasul mengatakan ketika ditanya, aqiluha wa atawakal am utlikuha. Ini kuda saya ini saya ikat dulu baru bertawakal atau saya lepaskan saja? Kata Nabi SAW, sunnah. Iqilha, ikatkan dulu, tambatkan dulu, yakinkan dia betul-betul terikat. Setelah itu barulah bertawakal. Tetap cuci tangan, tetap pakai hand sanitizer, tetap jaga jarak, tetap silaturahim, tetap ikuti protokol kesehatan, tidak terlalu menantang, tidak terlalu takut, cemas, dan ngeri karena ketakutan kita hanya untuk kepada Allah. Inilah kita ahlus sunnah wal jamaah. Saya sampai hari ini tetap melakukan semua aktivitas, tapi saya juga tetap ikut protokol kesehatan, tidak takut berlebihan, tidak pula berani berlebihan. Hasbunallah wa ni'mal wakil.
Ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. 6 bulan yang lalu kita bersalawat bersama di majelis Habib Novel. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Tibbil qulub, hati yang luka, hati yang sakit, hati yang kecewa, hati yang marah, tidak ada obatnya kecuali dengan salawat. Kalau sudah hati kita terobati, penawarnya sudah dapat, maka seluruhnya akan menjadi sehat. Idza salahat salahatil jawari. Kalau hati sudah sehat, yang lain ikut menjadi sehat. Ketakutan, kengerian, kecemasan, takut nggak makan, takut ini, takut itu, di mana letaknya? Di sini. Ditambah lagi setan, allazi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Tapi kemudian ketakutan itu hilang. Siapa yang membuat dia hilang? Allah, perantara kita. Wabtaghu ilaihil wasilah, tawassul kita kepada Sayyidina Maulana Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. 100 kali, 200 kali, 1000 kali. Man shalla alayya salatan, siapa yang berselawat kepadaku 1 kali, sallallahu alaihi biha asra, Allah balas 10 kebaikan. Quttat anhu asyara sayyi'at, ditutupi 10 kesalahan. Wa rufi'an lahu asyara darajat, dinaikkan 10 derajat tingkatan kemuliaan. Dari mana kita belajar itu? Dari para habaib, daripada ahli bait, daripada zuriat Rasulullah SAW, dari para ulama. Tidak ada obat kecuali berpegang kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu fikum Habib. Allah barik fikum fina insyaallah. Jadi kesimpulannya, jangan lebay, jangan abai. Ya, jangan lebay, jangan abai. Itu tawassut. Tengah-tengah. Iya, itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Protokol kesehatan lakukan dengan baik, tetap cuci tangan, ya. Kalau di Majelis Ar-Raudhah, Ustaz, bukan sekedar cuci tangan. Itu yang masuk wajib tajdidul wudu. Jadi bukan sunnah. Jadi kita wajibkan, wajib maksudnya kenegaraan ya, wajib tajdidul wudu ya, harus wudu di depan. Kemudian jaga jarak dan harus pakai masker. Protokol kesehatan kita jalankan. Tapi kita tidak akan ketakutan. Kenapa? Karena kita punya prinsip kesehatan itu dijaga, kemudian penyakit dihindari, hidup dijalani. Kalau sakit ya berobat, ya. Terlebihnya takdir Allah Ta'ala kita terima dengan ridho. Itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan inilah yang diajarkan oleh para ulama di negara yang kita cinta ini, sehingga masyarakatnya alhamdulillah ya bisa bertahan walaupun kena model macam-macam gitu ya. Jatuh bangun tapi tetap bisa bangun. Ya, tetap bisa bangun. Enggak sampai knock out nih ya. Kemudian enggak bisa bangun. Ini berkat jasa para ulama. Jazakumullah khairan Ustaz. Para pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita mendapatkan siraman, gerujukan rohani yang luar biasa dari guru kita Ustaz Abdul Somad, dari Habib Muhammad bin Husain. Insyaallah semuanya berkah dan manfaat, dan insyaallah kita bisa bertemu di lain waktu. Sebelumnya saya mau memanfaatkan waktu ini untuk berdoa, mumpung Ustaz Abdul Somad yang mengamini. Iya. Masyaallah. Saya mau berdoa, mudah-mudahan doa kita ini mendatangkan keberkahan yang besar untuk kita dan seluruh umat Nabi Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampunilah dosa keluarga kami ya Allah. Ampunilah dosa anak keturunan kami ila yaumil qiyamah ya Allah. Amin. Ampunilah dosa umat Nabi Muhammad ya Allah. Ampunilah dosa umat Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, tutuplah aib umat Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, Allahumma arham mata Sayyidina Muhammad. Allahumma astur mata Sayyidina Muhammad. Allahumma jbur mata Sayyidina Muhammad. Amin. Ya Allah, jadikanlah umat Nabi Muhammad SAW terlepas dari segala kesulitan ya Allah. Terlepas dari segala kesulitan ya Allah. Terhibur hatinya ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, selamatkanlah bangsa kami ini ya Allah. Selamatkanlah bangsa kami ini ya Rabb. Berilah bangsa kami ini rahmat demi rahmatmu ya Arhamar Rahimin. Jadikanlah bangsa ini semakin beriman kepadamu ya Rabb, semakin beriman kepada Rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ya Rabb, panjangkanlah usia guru-guru kami ya Allah. Panjangkanlah usia ulama-ulama kami ya Rabb, dalam kesehatan, dalam kebahagiaan, dalam ketaatan, dalam kemuliaan, dalam segala hal yang Engkau ridhoi ya Arhamar Rahimin. Amin. Ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang Engkau catat saling mencintai di jalan-Mu ya Allah, saling mengasihi di jalan-Mu ya Allah, saling mengunjungi di jalan-Mu ya Arhamar Rahimin, dan jadikan kami terus dapat bersama dengan orang-orang yang soleh ya Arhamar Rahimin, di dunia ini, di barzakh, di ketika di mahsyar nanti, sampai ke surga-Mu ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Faghfir lana dhunubana wastur uyubana taqabbal jami' hasanatina wa tajawaz an sayiatina. Allahumma adfa' 'anna al-bala wal waba wal wala wal ghala wal fitan ma dhahara minha wa batan. Allahumma arzuqna al-'afiyah wa dawam al-'afiyah wa syukra 'ala al-'afiyah wa tamam al-'afiyah wal 'afiyah min kulli adzabaliyah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-hadiniyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Alhamdulillah alaihi waladhdallin. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih. Jazakumullah khairan Ustaz Abdul Somad. Jazakumullah khairan Habib Novel, Habib Muhammad. Doakan saya selalu, doakan kami di Pulau Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi, di seluruh penjuru dunia. Kami mengharapkan doa wa alihi thayyibin at-tahirin, keluarga zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah Ustaz. Doakan kami yang masih anak-anak ini ya. Antum kan kami Senior. anggap lebih tua ya. Senior, Ya, senior. kita maunya tetap anak-anak, bukan remaja, bukan. Kita masih anak-anak ini bisa semakin manfaat ya, semakin manfaat insyaallah. Pemirsa sebetulnya nggak pengen saya hentikan tayangan ini, tapi beliau ditunggu oleh orang banyak ya. Insyaallah bisa bermanfaat untuk banyak orang. Amin. Insyaallah. Dan juga untuk orang-orang di masa depan. Bukan hanya orang-orang masa Sekarang. ini, tapi orang-orang masa Depan, depan. insyaallah. Jazakumullah khairan. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali Ustaz dalam keadaan yang lebih baik, muttafiqan al khair insyaallah. Amin, amin. Insyaallah. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Habib. Barakallah. Udah selesai Ustaz. Ustaz Abdul Somad, jazakumullah khairan. Antum ini, Masya Allah, anak curiga sudah nikah lagi nih.